Halo semuanya, selamat datang di video tutorial MySQL atau MariaDB saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Ramdan Permana dengan NIM 20125097. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Digitek. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar manajemen database, mulai dari pengenalan, instalasi, tipe data, database dan table, join, dan CRUD. Sebelum praktik, kita perlu tahu bedanya MySQL dan MariaDB. MySQL adalah DBMS relasional yang paling populer dimiliki oleh Oracle Corporation, dan banyak juga digunakan di industri seperti WordPress dan Facebook. Untuk MySQL ada dua versi. Yang pertama ada versi Enterprise dan satu lagi versi yang community-nya, yang gratisnya. Lalu untuk MariaDB adalah open source forking dari MySQL atau klonan dari MySQL yang dibuat oleh komunitas yang dipimpin oleh penciptanya asli MySQL, yaitu Monty Widenius. MySQL juga sering dianggap lebih cepat dan kompatibel penuh dengan perintah-perintah MySQL. Jadi perintah di MySQL hampir 100% jalan di MariaDB. Jadi source code-nya itu sama gitu, karena MariaDB itu forking dari MySQL. Untuk instalasi, cara termudah bagi pemula bisa menggunakan XAMPP. Ini di Windows atau macOS. Kalau jika ingin ada tampilannya bisa menggunakan MySQL Workbench atau The Beaver, biar mempermudah manajemen database tanpa harus mengetik semua perintah di terminal. Jadi misalkan kalian ada typo atau ada kesalahan tulis gitu, kalian bisa mengeksekut ulang tanpa mengetik dari awal, tinggal memperbaiki mana yang typo. Lalu yang terakhir ini bisa menggunakan terminal, misalkan di Arch Linux menggunakan Pacman atau apt di Ubuntu. MySQL download, kalian bisa ke download. Kalian mendownloadnya yang Community Edition. Nah, di sini ada berbagai macam. Bisa ini MySQL Workbench atau hanya MySQL-nya saja. Kalau dari saran saya sih mending install exam saja kalau di Windows, biar paketan, termasuk exam itu yaitu Apache-nya juga. Apache, lalu ada MariaDB atau MySQL, PHP, dan Perl. Lalu ada juga cara yang saya gunakan, yaitu saya instalasinya lewat Docker. Untuk caranya yaitu pertama install dulu Dockernya. Nah, ini tergantung OS kalian masing-masing, bisa Linux, bisa macOS, bisa Ubuntu, bisa Windows. Di sini saya menggunakan operasi sistem Arch Linux. Sebentar. Docker.
docker install Linux. Saya lupa lagi untuk cara installnya. Oh, ini untuk cara instalasinya saya sudah install. Saya coba dockeran hello world. Oh, maaf. Dockeran hello world. Nah, sudah ya, sudah bisa. Docker min version, saya menggunakan Docker versi 29. Lalu untuk setup MySQL di Dockernya kurang lebih seperti ini. Docker pool MySQL latest, lalu bikin kontainernya, dockeran nama kontainer, lalu password MySQL, lalu di sini portnya dan versi MySQL. Bisa juga membuat Docker Compose. Kalau sudah bisa langsung di up gitu, langsung dinyalakan di start. Kalau misalkan sudah up, kita bisa execute ini MySQL. Nah, oke, saya akan coba. Kita cek dulu sudo ctl status docker saat ini sedang aktif docker. Oke, kita coba docker sebelumnya saya sudah membuat ya. Oh, sebentar, docker ps min a. Nah, ini sebelumnya kemarin saya sudah nyoba-nyoba ya, sudah buat. Kita tinggal nyalakan saja karena statusnya excited, kita nyalakan saja. Docker start MySQL container docker ps. Nah, sekarang sudah up statusnya, kita bisa jalankan dengan perintah ini. Docker, oh maaf, kesalahan. Docker sebentar, maaf. Docker exe MySQL container, lalu P. Nah, lalu masukkan password. Nah, sudah masuk ya. Lanjut saja ke tipe data. Untuk tipe data di MySQL itu kurang lebih ada string, numerik, tipe data waktu, dan tipe data spesial. Tipe data string itu yaitu ada char, varchar, dan teks yang biasanya dipakai 3 ini. Lalu untuk tipe data angka atau numerik yaitu integer dan desimal yang sering dipakai 2 ini. Lalu untuk tipe data waktu ada date dan datetime. Lalu untuk tipe data spesial yaitu enum, pilihannya, jadi enum itu pilihannya sudah ditentukan. Misalkan ada ini ada validasi, misalkan lunas, pending, dan batal. Nanti bisa memilih salah satu dari ketiga ini. Kalau ketiga ini tidak bisa di luar ketiga ini. Lalu untuk boolean itu yaitu hanya true atau false. Lalu ini untuk database, kita mungkin mulai praktek saja. Di sini untuk cara melihat semua database di MySQL yaitu dengan cara show database. Kita coba show
database. Oh maaf, kurang databases. Nah, di sini databasenya sebelumnya juga saya sudah mencoba membuat, yaitu database sekolah DB. Lalu di sini bisa membuat database dengan cara create database, lalu di sini nama database, create database, misalkan database perpustakaan, jangan lupa titik koma ya. Nah, kita coba lihat kembali apakah database perpustakaan ini sudah masuk. Yesus tadi, nah sudah ya, sudah terbuat. Lalu untuk menghapus database adalah dengan cara drop database, lalu nama databasenya apa. Kita coba hapus database perpustakaan dengan cara drop database perpustakaan titik koma does not exist typo. Ini kelemahannya kalau misalkan di terminal, query di terminal misalkan ada typo, kita harus ketik dari ulang lagi ya. Perpustakaan sebenarnya lebih enak menggunakan MySQL Worksbench atau The Beaver, cuman kali ini saya ingin mencoba menggunakan terminal. Nah, ini sudah ya, query sudah oke. Kita cek kembali databases. Nah, database perpustakaan sudah berhasil terhapus. Lalu kita coba untuk tabel. Di sini untuk melihat tabel itu show tables. Kita coba show tables. Oh, mohon maaf ya, untuk sebelumnya kita harus memilih database-nya terlebih dahulu. Saya lupa memasukkan materinya di sini. Untuk memilih database, yaitu caranya kita bisa menggunakan use lalu nama database-nya. Di sini saya akan mencoba menggunakan database sekolah DB. DB. Nah, sekarang database-nya sudah berubah, sudah berhasil, maka kita bisa melihat tabel yang ada di dalam sekolah DB ini, yang di dalam database sekolah DB ini. Kita coba kembali show tables. Nah, sekarang sudah terlihat ya, sudah bisa melihat yang di dalam database sekolah DB ini ada satu tabel, yaitu siswa. Oke, kita akan mencoba membuat tabel lainnya, yaitu dengan cara create table, lalu nama table, lalu di sini apa ya, ini tuh namanya kolom, lalu di sini tipe datanya. Lalu misalkan kalau ingin menambahkan yang lainnya, kita bisa menggunakan koma, lalu nama ininya, nama kolomnya, lalu di sini tipe datanya kembali. Kalau sudah selesai, kita bisa titik koma. Kita coba buat misalnya create table apa ya, table guru. Oke, create table guru. Aduh, maaf, ada kesalahan. Create table guru. Di sini mungkin ada nama.
lalu tipe datanya varchar, lalu max datanya kita 100 saja. Oh iya, saya ingin menjelaskan kembali perbedaan varchar dan char. Kalau char itu biasanya digunakan untuk untuk yang nilainya fix, mungkin agar memorinya tidak terbuang sia-sia. Contohnya mungkin di nick, nomor nick, lalu apalagi ya, mungkin nomor telepon juga bisa. Pokoknya yang nilainya tetap, misalkan varchar lalu isi maxnya di sininya 16, maka data yang bisa dimasukkan 16 huruf atau angka. Kalau misalkan varchar dia panjangnya itu dinamis gitu, bisa lebih hemat ruang penyimpanan. Misalkan di sini varchar diisi 100, lalu masukkan nama Reja, itu yang terpakai hanya 4, kalau nggak salah. Berapa ya hitungannya, pokoknya kalau misalkan nilainya yang nggak nentu gitu, bisa menggunakan varchar. Seperti nama, email, alamat, itu kan beda-beda, lebih baik menggunakan varchar saja. Kalau nilainya tetap, lebih baik menggunakan char. Kalau teks ini biasanya yang panjang-panjang bisa untuk mungkin deskripsi sebuah produk atau bio juga nih. Lalu kita lanjut saja tadi ke ininya, membuat tabel guru, nama, lalu kita koma, lalu setelah itu mungkin mata pelajaran, mungkin kelas saja ya, kelas, ini varchar saja, mungkin 10 ya. Lalu nomor guru mungkin ya, nomor unik guru, yaitu nomor guru. Nah, mungkin di sini bisa menggunakan char. Mungkin kita fixkan 12 aja, 12 kode nomor guru. Lalu setelah itu kita coba titik koma, enter. Nah, query sudah oke, sudah selesai. Create table guru seharusnya sudah masuk ya, sudah berhasil. Kita bisa cek kembali, yaitu dengan cara show table. Kita coba show tables. Nah, guru sudah berhasil dibuat ya. Lalu kita mau coba kembali melihat struktur tabelnya. Kita coba ya, describe guru yang tadi kita buat. Nah, tadi kita buat filenya itu, yaitu ada nama, ada kelas, ada nomor guru dengan tipe datanya varchar 100, varchar 10, charnya 10. Untuk nulnya semuanya yes, defaultnya itu yes. Untuk nilai defaultnya tidak ada, 0. Oke, lanjut kita. Oh, ini cara bisa ditulis lengkap, bisa juga ditulis secara singkat. Kita coba ya, des guru. Nah, hasilnya sama aja ya. Mungkin ini cara cepatnya ya. Lalu ini show create table. Ini coba kita show create table guru.
Oh iya, ini juga untuk melihat, cuman lebih detail, cuman kurang ini ya, agak pusing ya kalau ini ya. Tapi dia ada lebih detail, ada engine-nya menggunakan InnoDB. Lalu apa ya, ini kurang jelas nih, pusing saya bacanya. Lebih baik menggunakan yang ini saja kalau mau melihat file dan tipe datanya. Lalu untuk mengubah table kita bisa menggunakan alter table, nama barangnya, lalu ditambahkan misalkan di sini add, lalu kolom, nama kolom, lalu di sini ditambahkan tipe datanya. Kita coba saja ya, alter table guru, misalkan kita add, lalu nama add kolom, nama kolomnya apa ya, mungkin nomor HP, lalu ininya varchar 15. Kita coba. Oke, kita cek lagi ya isi deskripsi guru ini. Kita coba guru. Nah, sekarang ada baru ya, menambahkan file baru yaitu nomor HP dengan varchar 15. Lalu kita juga bisa menghapus kolom dengan cara drop kolom, nama kolomnya. Kita coba kembali, drop kolom, lalu nama kolomnya yang mau kita hapus, coba no HP saja, nomor HP, syntax error. Coba alter table, nama tabelnya guru, drop kolomnya, tadi mau HP, nah sudah berhasil ya. Lalu tadi kita coba cek kembali ya, guru. Oh, jangan lupa titik koma ya. Kalau misalkan kayak gini, kita tambahkan saja titik koma ya. Nah, tadi yang kita hapus yaitu no HP. No HP tadi kita hapus ya, dan berhasil. Di sini sudah tidak ada. Lalu apalagi ya? Kita cek. Kita juga bisa nge-rename dengan menggunakan alter table ini. Kita coba rename apa ya, rename nomor no guru ini mungkin jadi file yang lain. Kita coba alter table guru, guru, rename no guru, rename kolom, no guru tuh apa ya, tuh ID mungkin apa ya, mata pelajaran saja, mungkin mata pelajaran. Nah, sudah berhasil. Kita cek kembali guru. Nah, tadi kita yang ganti itu yaitu no guru menjadi mata pelajaran, tapi tipe datanya masih sama dengan char 12. Yang kita ganti hanya fieldnya saja. Lalu kita juga bisa memodify
nama varchar after jumlah. Setelah ini misalkan mengubah file, nama file varchar 100 setelah nama file ini. Mungkin kita lanjut saja ke table. Ini untuk membuat ulang table, yaitu dengan cara truncat nama table. Ini biasanya digunakan untuk mengosongkan suatu data yang di dalam table gitu, agar datanya itu kosong gitu, semuanya jadi terhapus. Kita coba, ini mungkin kita coba nanti saja ya, karena belum ada datanya, jadi kita percuma saja. Mungkin kita coba saja ini untuk menghapus tabelnya. Kita coba hapus tabel guru ya, drop tabel guru. Kita cek kembali show tables. Nah, tabel guru sudah berhasil kita hapus dan hanya tersisa yaitu tabel siswa. Lalu ada join. MySQL mendukung query select langsung ke beberapa tabel secara sekaligus. Namun untuk melakukan itu kita perlu melakukan join di SQL select yang kita buat. Untuk melakukan join kita perlu menentukan tabel mana yang merupakan referensi ke tabel lain. Join cocok sekali dengan foreign key, walaupun di MySQL tidak ada aturan kalau join harus ada foreign key. Join di MySQL bisa dilakukan untuk lebih dari beberapa tabel. Tapi ingat, semakin banyak join maka proses query akan semakin berat dan lambat. Jadi harap bijak ketika melakukan join. Idealnya kita melakukan join jangan lebih dari 5 tabel, karena itu bisa berdampak ke performa query yang lambat. Teknik join di SQL yaitu menggabungkan data, salah satunya itu inner join, data yang berrelasi saja. Inner join adalah jenis join yang paling umum dan sering dianggap sebagai default jika Anda hanya menggunakan kata kunci join tanpa spesifikasi. Ia akan mengembalikan baris yang hanya memiliki nilai cocok di kedua tabel yang digabungkan. Baris yang tidak memiliki pasangan di tabel lain tidak akan disertakan dalam hasil. Mungkin kalian bingung kenapa kita perlu join. Bayangkan kita punya dua daftar terpisah. Daftar pertama adalah daftar mahasiswa, isinya ada nama dan satu kolom angka bernama ID jurusan. Lalu daftar kedua adalah daftar jurusan, yang dimana di sini adalah sebagai kamus yang menjelaskan angka tadi itu nama jurusan apa. Misalkan tadi itu tabel mahasiswa, misalkan mahasiswa namanya Reja, lalu ada ID jurusannya, ID-nya 1. Nah, nanti kita bisa menggabungkan agar mudah dimengerti. Misalkan di sini ID jurusan tuh 1 itu nama jurusannya misalkan RPL. Nah, nanti digabungkan yang ID mahasiswa ini sama ID jurusan ini yang akan menghasilkan nama jurusan. Di sini digabungkan, jadi bisa lebih mudah dimengerti oleh manusia. Nah, untuk query-nya seperti ini. Di query ini huruf M, yaitu M dan J ini cuma singkatan atau alias supaya kita tidak panjang mengetik nama tabelnya. M ini mendeskripsikan sebagai mahasiswa dan J ini sebagai tabel jurusan. Tabel jurusan yang fieldnya nama sebagai nama mahasiswa dan J jurusan, nama jurusan sebagai nama jurusan dari mahasiswa. Lalu kita inner joinkan jurusan J on MID jurusan sebagai ID jurusan. Bagian yang paling penting adalah kata on ini adalah syaratnya. Kita perintahkan komputer cocokkan angka
ID jurusan yang ada di daftar mahasiswa dengan angka ID yang ada di daftar jurusan. Jika angkanya sama-sama 1, berarti mereka berjodoh dan datanya akan digabung. Misalkan tadi kan misalkan di sini ID jurusannya 1 dan di sini ID jurusannya 1 juga, lalu di sini nama jurusannya yang ID 1 tadi misalkan RPL, nanti digabung di sini bisa menampilkan nama mahasiswa dan nama jurusan. Nama mahasiswanya Reja dan nama jurusannya rekayasa perangkat lunak, seperti itu. Lalu kita lanjut saja. Lalu ada left join, semua data dari kiri jika cocok digabungkan. Left join atau kadang disebut left outer join mengembalikan semua baris dari tabel di sisi kiri tabel pertama dalam klausa from dan baris-baris yang cocok dari tabel di sisi kanan. Jika tidak ada kecocokan di tabel kanan, kolom-kolom dan tabel kanan akan menampilkan nilai 0. Ini sangat berguna ketika Anda ingin memastikan semua entitas dari satu daftar ditampilkan meskipun tidak memiliki data terkait di daftar lain. Ini mirip-mirip seperti tadi, cuman kalau mirip-mirip seperti inner join, cuman kalau di left join ini kita misalkan ada data yang di tabel jurusan lalu tidak ada di tabel mahasiswa, maka nilainya yang di sisi kanan akan ditampilkan sebagai 0. Misalkan di tabel mahasiswa ini ada ID 2 dengan nama Rizky, lalu jurusan ID jurusannya 2, misalkan ID ada tabel mahasiswa ID-nya 2 dengan nama Rizky, lalu ID jurusannya misalkan 99, lalu di tabel jurusan tidak ada ID jurusan 99, maka saat di left join kan nanti si Rizky ini nama mahasiswa Rizky, lalu nama jurusannya maka akan 0 karena di sini ID 99, ID jurusan 99 itu tidak ada, jadinya akan ditampilkan 0, tapi tabel mahasiswa akan ditampilkan nama mahasiswanya Rizky, seperti itu. Lalu sebenarnya masih ada, yaitu right join MySQL. Nah, ini seperti tadi kurang lebih. Kalau ini kebalikannya, yang ditampilkan mungkin hanya kanannya, lalu yang di kirinya itu yang kanannya bisa ditampilkan semua, yang kirinya kalau tidak ada datanya maka akan 0. Lalu satu lagi yaitu kalau tidak salah yang jarang dipakai itu yaitu cross join. Cross join ini jarang dipakai ya. Sebentar, saya search apa itu cross join MySQL. Kita aplikasi kedua tanpa syarat atau kondisi pengguna sehingga menghasilkan produk kesetaraan. Cross join tanpa klausa where menghasilkan kondisi menghubungkan antara baris kedua tabel dengan klausa where. Jika dengan kondisi where, cross akan berfungsi mirip dengan inner join, hanya menampilkan baris yang memenuhi kriteria relasi. Digunakan untuk membuat kombinasi lengkap seperti daftar harga untuk semua produk di semua toko atau menghasilkan dataset dummy dan tabel referensi, namun jarang digunakan dalam aplikasi web biasa dibandingkan inner atau left join.
yang sering dipakai itu sebenarnya hanya dua ini sih. Oke, mungkin lanjut saja ke materi selanjutnya. Ada null value. Ini adalah nilai ketika kita tidak mengisi data ke dalam kolom. Secara default saat kita membuat kolom, dalam kolom tersebut bisa bernilai 0. Jika tidak ingin menerima nilai 0, kita bisa menambahkan not null ketika pembuatan kolomnya. Seperti tadi ya, ini defaultnya itu 0. Kalau tidak mau 0, kita bisa membuatnya saat membuat tabel tadi, data-data filenya kita bisa menambahkan not null. Lalu ada default value. Saat kita menyimpan data ke dalam tabel, lalu kita hanya menyimpan beberapa kolom, tidak semuanya. Kolom yang tidak kita beri nilai secara default nilainya adalah 0. Jika kita ingin mengubah default value-nya, kita bisa menambahkan perintah default nilai ketika pembuatan kolomnya. Khusus tipe data datetime atau timestamp, jika kita ingin menggunakan default value dengan nilai waktu saat ini, kita bisa gunakan kata kunci current timestamp. Nah, misalkan kita kalau membuat mungkin file harga, kita bisa menentukan defaultnya kita kasih 0, mungkin harganya defaultnya 0. Lalu untuk misalkan waktu, misalkan mungkin produk sebuah tabel produk gitu, kita bisa isikan biasanya di dalam filenya itu ada created at, kita bisa kasih defaultnya tadi current timestamp. Jadi ketika misalkan ada pembelian, maka nanti akan mencatat default nilainya itu saat waktu pembelian, biasanya seperti itu. Lalu oke, kita akan mencoba insert data. Sebelum kita memasukkan data ke dalam tabel harus dibuat terlebih dahulu. Kita bisa menyebutkan kolom mana yang ingin kita isi. Jika kita tidak menyebutkan kolomnya, artinya kolom tersebut tidak akan kita isi, dan secara otomatis kolom yang tidak kita isi nilainya akan 0 kecuali memiliki default value. Untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan perintah SQL yang bernama insert. Oke, pertama-tama kita akan membuat tabel produk dahulu. Kita akan mencoba membuat tabel baru ya, nggak akan mencoba menggunakan tabel yang tadi, yaitu tabel guru. Desk guru, tables. Tadi sudah saya hapus ya. Kita akan mencoba membuat tabel baru saja. Yang tadi ini saya copy aja biar cepat, lalu paste. Oke, table. Nah, sudah terbuat ya. Lalu desk product. Di sini saya membuat tabel produk dengan file id, yaitu tipe datanya varchar 10, lalu 0, defaultnya 0 juga. Lalu ada file name, tipe datanya varchar yang isinya 100, 0-nya 0, defaultnya 0. Lalu ada deskripsi, tipe datanya teks, ini boleh 0, itu yes, boleh 0 ya. Lalu default value nya 0. Untuk price, tipe datanya integer, ini tidak boleh 0, lalu defaultnya 0. Lalu ada quantity, lalu tipe data integer, ini 0 dengan defaultnya 0 ya, default value nya 0. Lalu ada created at, ada tipe datanya timestamp, lalu ini boleh 0 dengan default value nya current timestamp. Lalu ada ekstraknya juga, default generated,
Lanjut kita coba insert ya, memasukkan data. Oke, kita coba copy, kita coba masukkan. Error products, oh ini salah, saya salah ya, ada kesalahan. Ini saya tadi buat tabel produk, tapi di sini saya insertnya products pakai S. Kita coba hapus, masih error. Ini kolom nama, oh saya tadi bikin ininya name, di sininya nama. Kita coba rubah kembali. Oke, sudah oke. Di sini saya mencoba menginsertkan produk ID-nya yaitu P001 dan name-nya mie goreng. Lalu price-nya harganya 15.000 dengan quantity 100. Di sini saya tidak menambahkan deskripsi dan created ad karena di sini ada default value-nya dan juga boleh null ini untuk deskripsi. Lalu saya akan mencoba lagi ini menginsertkan data beberapa sekaligus. Di sini saya mencoba menginsertkan 3 data sekaligus, yaitu dengan cara membuat membuat buka kurung baru, lalu isikan datanya yaitu ID name, lalu ada price, quantity, values. Price, quantity yang ID name nya P002, lalu name nya MAC, ini 15.000, quantity-nya 100, dan ada P003 mie sedap 15.000, quantity 100, dan P004 yaitu mie ayam 15.000 dengan quantity 100 juga. Untuk ininya ditandai dengan koma, lalu akhirannya di sini harusnya nggak pakai koma ya. Kalau pakai koma nanti error ini. Kita coba saja. Kita copy saja ini. Nanti ini ada error. Kayaknya gara-gara ini. Oke, sudah masuk. Ini harusnya sudah selesai ya. Tidak ada duplikat dan warning. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu select data. Ini tuh untuk mengambil data di table, kita bisa menggunakan SQL dengan kata kunci select. Select bisa digunakan untuk mengambil semua kolom yang ada di table atau sebagian kolom saja. Jika kita ingin mengambil semua kolom, kita bisa gunakan karakter bintang. Jika kita hanya ingin mengambil beberapa kolom, kita bisa sebutkan nama-nama kolom yang ingin kita ambil datanya. Di sini saya akan mencoba untuk melihat semua kolom terlebih dahulu dengan ditandai yaitu bintang. Kita coba select bintang from product. Nah ini ya, ini yang tadi ya kita isikan. Ini deskripsinya nol karena kita tidak menambahkan tadi saat insert datanya ya. Ini nol. Nah ini created ad-nya otomatis terisi karena kita ada default value-nya, current timestamp-nya saat sekarang itu. Lalu udah sih seperti itu. Lalu ada lagi satu cara yang lainnya, itu kita hanya ingin menampilkan ID, nama, price, dan quantity. Kita coba saja. Paste kolom nama. Oh maaf, ada kesalahan, harusnya ini name ya, name. Nah ini yang muncul hanya ID, nama, dan quantity.
pressnya tidak ada ya. Coba kita, oh lupa koma di sini ya, mohon maaf. Biasanya koma. Nah ini sudah benar ya. Yang kita munculkan hanya ada 4, yaitu ID, nama, price, dan quantity. Oke, lanjut. Slide selanjutnya ini ada studi kasus, skema sederhana yaitu mahasiswa dan jurusan. Skema ini dibuat untuk demo CRUD dan join. Dua tabel utama yaitu ada tabel mahasiswa dengan kolom utamanya mahasiswa ID dengan integer dan primary key. Ada nama dengan varchar dan name juga dengan varchar, jurusan ID dengan integer foreign key, lalu ada tanggal lahir dengan tipe datanya date. Lalu ada tabel kedua yaitu jurusan, kolom utamanya jurusan ID dengan tipe data integer dan primary key, lalu ada nama jurusan, tipe datanya varchar, dan fakultas tipe datanya varchar juga. Oke, kita akan coba saja ya, ini untuk membuat database UTSDB, lalu ada tabel jurusan dan mahasiswa ya. Kita coba saja, kita copy, create database. Ini drop database itu menghapus ya. Kalau misalkan hapus ketika database ada UTSDB, kalau nggak ada ya udah gitu, nggak bakalan di-execute. Lalu ini create table, kita membuat create database, kita membuat database UTSDB. Kita coba ya, paste, oke. Lalu kita use UTSDB, kita gunakan database UTSDB. Sebelumnya kita menggunakan tadi tuh database DB sekolah kalau tidak salah. So databases, coba. Nah sebelumnya kita menggunakan DB ini ya, kita akan pindah ke UTSDB, use UTS DB. Oke, database sudah berpindah, database change. Kita bikin tabel jurusan ya. Oke, tabel jurusan. Oke, query sudah oke. Ini ada jurusan dengan integer atau increment dan primary key, lalu nama jurusan varchar ininya 100, lalu ada not null. Dan ada fakultas dengan varchar ininya 100, tipe datanya 100. Lalu lanjut kita bikin tabel mahasiswa. Anyway, kita create table mahasiswa dengan mahasiswa ID-nya integer atau increment dan primary key. Lalu ada juga nama varchar dengan isi datanya 150, not null, lalu ada name dengan tipe data varchar, datanya 20, not null, dan ini unik ya, tidak boleh ada yang sama. Nanti kalau ada yang sama maka biasanya akan ada validasi dan akan peringatan tidak boleh sama gitu. Tidak, kalau misalkan sama maka akan gagal gitu, akan error. Lalu di sini ada jurusan ID dengan tipe datanya integer, ada tanggal lahir dengan tipe datanya date. Lalu ini foreign key, jurusan ID, yang ini referensi jurusan ID. Nanti kita akan joinkan ya ke tabel yang jurusan ini ya, ke jurusan ini nih, jurusan ID ini. Oke, kita execute saja. Oke, kita lanjut. Kita ini untuk insert datanya ya, kita insert data untuk jurusannya.
Kita insert nama jurusan, insert into jurusan, nama jurusan dan fakultas. Dengan value ada teknik informatika dari fakultas teknik, dan sistem informasi dari fakultas teknik juga, lalu ada teknologi informasi dan dari fakultas ilmu komputer. Di sini saya tidak menambahkan jurusan ID dikarenakan ada auto increment. Nah, auto increment ini akan otomatis menambahkan nilainya. Misalkan saat ini dibuat, ini otomatis ini jadi 1, ini jurusan ID-nya ini jadi 2, dan ini jadi 3. Jadi kita tidak perlu capek-capek manual dan meminimalisir ada kesalahan saat menginputkan data ID-nya yang sama gitu. Oke, kita coba execute saja. Oke, sudah berhasil. Tiga-tiganya tidak ada duplikat dan warning. Kita cek terlebih dahulu mungkin datanya. Select bintang from jurusan. Oke, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, ini akan otomatis menambah gitu nilainya, auto increment. Lalu ada ini sudah berhasil. Kita cek untuk mahasiswa. Berarti mahasiswa belum ya, maaf, kita tambahkan dulu mahasiswa. Kita copy, coba paste. Di sini saya menambahkan nama, NIM, jurusan ID, dan tanggal lahir. Dengan value ada Aulia Rahman, ada Bima Santoso, ada Citra Lestari, Dedi Pratama, dan Eka Putri. Ini juga saya tidak memasukkan mahasiswa ID karena sudah auto increment. Oke, lanjut, enter saja. Sudah berhasil ya. Kita coba lihat kembali. Kita bisa menggunakan ini saja ya. Nah, sudah ya, sudah berhasil ya. Ini select bintang per mahasiswa, datanya sudah muncul. Limit ini kalau tidak salah ini tuh menampilkannya, yang ditampilkan hanya 10 gitu, 10 data saja dibatasi gitu. Kita coba, kan ini datanya ada 5, kita coba tampilkan hanya 3 ya. Nah kan hanya 3. Kenapa dikasih limit? Karena misalkan datanya kalau ada ribuan gitu kan, mau di ini pasti query-nya pasti sangat lama gitu, dan itu bisa menyebabkan lemot gitu ya. Lebih baik dikasih limit gitu, bagusnya mah, enaknya. Oke, lanjut, kita coba ini ya, select dengan where ya, kita close where ya, select nama, promosi tulisan ID. Nah, select nama, NIM, mahasiswa. Citra Lestari. Sebentar, select namanya, nama dan NIM. Kenapa Aulia? Citra Lestari. Oh, ini karena jurusan ID-nya sama ya. Ya, jurusan ID ini. Maka yang muncul itu si Aulia Rahman ini sama Citra Lestari karena jurusan ID-nya 1 ini kan. Select, tampilkan nama dan NIM dari mahasiswa yang dimana jurusan ID-nya 1. Maka akan yang ditampilkan maka akan ada 2, yaitu Aulia Rahman dan Citra Lestari. Dari sini ya, jurusan ID ini ya, ada 2 ini, Aulia dan Citra. Oke, lanjut, kita coba update. Oke,
kita cek kembali 5. Nah, sudah berubah ya Aulia ya. Saya tadi update mahasiswa set nama sama dengan Aulia R Putri Wernim 20231001. Ini NIM-nya si NIM Aulia ya. NIM Aulia. Nah, ini ya. 20231001. Saya mencoba merubah namanya, nama Aulia Rahman yang sebelumnya Aulia Rahman menjadi Aulia R Putri. Ini sudah berhasil ya. Oke, lanjut ke delete. Saya coba delete ya. Delete satu data. Ini usahakan ya kalau delete itu jangan langsung delete gitu, nggak ada ininya, nggak ada where-nya, itu karena bahaya. Akan kalau misalkan nggak dikasih where ini nggak jelas gitu delete-nya, maka semua datanya akan otomatis terhapus. Dan itu misalkan kalau tidak ada backupnya, maka sudahlah tamat gitu. Jadi usahakan kalau menghapus data itu jelas gitu, mau hapus yang mana gitu. Kita coba delete ya. Oke, sudah berhasil ya. Saya coba tadi delete yang NIM-nya 20231005 yaitu Eka ya. Saya coba delete Eka ya. Kita coba cek. Nah, Eka sudah terhapus ya, sudah berhasil ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke ininya, lanjut. Oke, kita akan coba ini ya, bandingkan ya, mencoba kita inner join sama left join ya. Saya coba dulu untuk saat ini inner join dulu, tampilannya akan seperti apa ya. Saya copy terlebih dahulu. Paste ini. Di sini saya select ini M itu dari tabel mahasiswa, yaitu file mahasiswa ID, dan ini M nama itu dari mahasiswa nama sebagai nama mahasiswa, M NIM nama jurusan, nama jurusan, sama J fakultas. Dari tabel mahasiswa saya inner joinkan jurusan dari on M jurusan ID sama dengan jurusan ID order by nama ya. Ini tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini tuh digabung ya. Jadi yang sebelumnya seperti ini ya, jurusan ID, ini kan membacanya susah gitu ya, nggak jelas gitu kan. Saya coba gabungkan tadi yang sebelum jurusan ID jadi nama jurusan. Nama jurusan ini saya ambil dari tabel jurusan ya, yang saya gabungkan gitu. Jadi di sini akan muncul gitu. Dan ini fakultasnya juga saya ambil juga dari tabel jurusan. Yang sebelumnya mah nggak ada ya di tabel mahasiswa gitu ya. Saya gabungkan gitu. Datanya menjadi seperti ini. Jadi mudah dibaca dan dipahami. Lalu saya coba bandingkan ya dengan yang lab ya. Coba order by inner join, ini jadi lab join. Kalau lab join sama saja ya, karena ini tadi di jurusan ID-nya sama di jurusan ini ada ya. Misalkan kalau saya ganti gitu atau tambah gitu satu data, saya coba tambah deh satu data. Kalau gitu siapa ya, coba ini deh, copy
dulu. Saya coba ganti di sini. Saya ganti di sini. Ini kan jurusannya itu, jurusan ID-nya tadi ada 1 sampai berapa ya? 1 sampai 3 ya. Saya coba jurusan ID-nya 4. Jurusan ID yang 4. Ini nama saya itu Reja Ramdan Permana. Ini untuk NIM-nya saya ganti 99. Ini untuk tanggal lahirnya saya ganti jadi mungkin 03 aja. Oke, saya masukkan, enter. Error referensi jurusan ID. Oh iya, nggak bisa, maka akan otomatis error karena di sini tidak boleh 4 dan 4 tidak ada ya. Sebentar deh. Sebentar. Convert and upgrade sebentar. Iya, ini karena nge-reference gitu jurusan ID-nya nggak boleh lebih dari 4 ya. Coba deh kalau 1 apakah bisa? Oh iya bisa. Iya bisa. Kalau misalkan saya ganti dulu, coba update, saya update, apakah bisa? Saya update setnya ini berarti tadi itu apa ya, jurusan ID jadi 4 where name 99. Bisa nggak ya? Oh, tetap nggak bisa ya. Oh, kalau nggak bisa, pokoknya kalau misalkan kita pakai lab ya, misalkan ada datanya ini yang jurusan ID-nya itu 4 gitu, nggak ada gitu yang dari jurusan ini, nge-reference dari si jurusan ID yang dari jurusan, maka di sininya yang muncul dari nama jurusan, misalkan di sini Reja, maka di sininya akan 0 gitu. Kalau pakai lab itu seperti itu ya. Lalu kita coba yang ini, filter gabungan. Seperti apa ya kalau filter gabungan? Kita select mahasiswa nama jurusan, dari mahasiswa, inner join jurusan, dari mahasiswa jurusan ID sama dengan jurusan ID, where J fakultas sama dengan fakultas teknik. Oh, kita menggabungkan fakultas teknik. Sebentar, fakultas teknik yang tampil ini. Oh, ID. Oh, ini yang tampil yang dimana fakultas teknik ya. Fakultas teknik itu yaitu teknik informatika dan sistem informasi, maka yang tampil adalah Aulia R. Putri, Citra Lestari, Reja Ramdan, Bima Santoso
kita hanya mau nampilin yang fakultas teknik. Fakultas teknik itu yaitu ada 2 gitu ya. Ini ada teknik informatika, sistem informasi, dan teknik informatika. Kalau teknologi informasi ini beda fakultas ya, fakultas ilmu komputer. Kalau kita coba lab seperti apa ya, kita coba saja, kita coba lab. Oh, sama saja ya. Kalau lab, kalau misalkan data tidak ada, pasti yang sebelah kanan ini biasanya jadi 0 ya. Kalau ini mau pastinya bakalan ditampilkan ya. Ini pokoknya yang sebelah kanan kalau datanya tidak ada pasti 0. Oke, lanjut. Oke, mungkin segitu saja ya tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin masih ada yang bingung, boleh bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih.